من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Karena itu siapa yang ingin istiqamah, belajar tauhid dengan benar. Dia pelajari akidah dengan mendalam. Dia serius dalam hal itu. Jangan main-main di dalam hal besar ini. Ini hal yang merupakan tugas hidup kita, dicipta untuk beribadah. Ibadah itu bisa kita ketahui dengan mempelajari tauhid dan akidah. Ini terkait dengan keberadaan kita di sakaratul maut. Kita bisa bersyahadat la ilaha illallah kalau kita di atas akidah yang benar. Ini terkait dengan pertanyaan malaikat di alam kubur. Kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur kalau akidah kita benar. Dan ini terkait dengan pertanyaan Allah di pada mahsyar. Sebab Allah akan bertanya tentang ketulusan ibadah. Itu yang akan ditanyakan. Dan bagaimana seorang bisa mengangkat kewajibannya, menjawab pertanyaan kalau dia tidak pernah mempelajarinya, tidak punya perhatian. Tidak punya perhatian. Makanya seorang yang belajar itu, orang yang istiqamah, dia harus belajar dari buku-buku akidah. Harus belajar dari buku-buku akidah. Iya. Tidak boleh tidak. Itu hal yang sangat penting sekali. Karena itu di program yang kemarin saya ajarkan di kuliah Mafatihul Ilm itu ada 10 buku akidah. Saya ajarkan di situ. Nah, 10 buku akidah ini semuanya adalah hal yang membahas tentang kewajiban seseorang di dalam tauhid. Yang mengangkat kewajibannya dalam akidah. Ada pembahasan tentang Al-Qawaidul Arba. Supaya seorang itu bisa membedakan apa ciri agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan apa perbedaannya dengan agama kaum musyrikin. Dan ada buku namanya Sittatu Mawadhi fi Sirah. 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita kenal inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kehidupan mereka. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan siapa Rabb yang kamu ibadahi, siapa Nabi yang diutus kepadamu. Ini terkait dengan alam kubur. Iya. Ada pembahasan tentang al-usulus sittah. Dan itu terkait dengan masalah keyakinan, masalah keikhlasan. Iya. Metode pokok di dalam beragama pada dirinya, terkait dengan masyarakatnya, terkait dengan pemerintahnya. Kemudian ada pelajaran terkait dengan mana la ilaha illallah. Kemudian ada yang terkait dengan mana tagut sebagai kebalikan dari hal tersebut. Kemudian ada yang terkait dengan pelajaran thalathatul usul. Ini 3 untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada pelajaran yang terkait dengan kitabut tauhid. Iya. Ada yang terkait dengan kitabut tauhid. Nah, ini rincian tauhidnya kayak bagaimana? Dari dasar keabsahan tauhid, penyempurna-penyempurnanya, penyempurna yang wajib dan sunnahnya, sekaligus dibahas kebalikannya. Syirik yang bisa menghancurkan keislaman, menghancurkan tauhid, atau kesyirikan yang menguranginya, mengurangi kewajibannya atau mengurangi kesempurnaannya. Itu ada rinciannya dalam satu buku. Yang ke-8 ada pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan yang ke-9 ada pembahas tentang kasyfus syubhat. Menyingkap kerancuan-kerancuan pemahaman seputar tauhid. Supaya orang bertauhid itu kuat di atas tauhidnya. Jangan ada yang memberi kerancuan dan tidak sanggup menjawabnya. Dan yang ke-10 ada pembahasan al-aqidah al-wasitiyah. Ini pembahasan akidah secara umum. Iya. Nah, itu dasar pokok. Dasar pokok. Sebelum saya susun itu dalam bentuk buku, saya tanya ke Syekh Shalal Fauzan. Syekh ini, saya mau ajarkan buku ini, nanti saya akan beri judul rangkaiannya, Silsilah Al-Aqidah Allati Tunji Minan Nar. Silsilah akidah menyelamatkan dari api neraka.
Kira-kira cukup atau tidak dengan 10 buku ini? Kata Syekh, kalau tidak cukup apalagi yang mencukupi? Ya, jelas ya? Jadi itu penting untuk dipelajari oleh seseorang. Jangan santai-santai saja. Padahal umur banyak, kehidupan itu Allah lapangkan untuk kita, kemudahan banyak, pelajarannya semuanya ada. Di internet sisa buka saja, tiap hari dengar, akses buku-bukunya ada. Buku-bukunya ada. Mau privat khusus banyak ustadz yang bisa mengajari di sini. Di sakaratul maut ketika malakul maut datang bersyahadat, oh afwan, tunggu dulu, saya mau belajar dulu makna la ilaha illallah. Nggak bisa seperti itu, nggak ada negosiasi. Sudah di depan mungkar dan nakir, oh afwan, mungkar dan nakir. Saya kayaknya perlu balik dulu untuk belajar. Atau saya wakilkan saja kepada anak saya. Itu tidak ada urusannya dengan anak. Dia bagus kadang sebagai orang tua. Saya kurang, ya apa namanya, sudah tua. Belajar kayak mengukir di atas air. Ya biarlah anak-anak saya yang berhasil. Itu nggak benar juga orang tua seperti itu ya. Ya, orang tua harusnya kasih contoh yang bagus. Dia berhasil dulu baru kasih contoh anaknya berhasil begitu. Itu yang bagusnya seperti itu. Walaupun kalau misalnya orang tua yang seperti itu tadi disyukur ya, daripada orang tua yang memang tidak peduli kepada anaknya kalau dibandingkan. Tapi ini kehidupan hanya sekali saja. Harus kita tahu apa kewajiban kita. Itu dasar untuk istiqamah. Dasar untuk istiqamah. Istiqamah itu ada target yang dikejar. Ada target yang dikejar. Karena itu dari posisi ubudiyah Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Berlarilah kalian semua kepada Allah. Karena kita berlari itu. Ya, tahu mana berlari ya? Berlari itu bagaimana? Tidur atau santai? Nggak ada orang berlari itu santai. Berlari itu ada sesuatu mungkin di depannya yang dia kejar, dia perlu cepat berlomba ke sana, itu berlari. Ya, semangat untuk sampai ke sana. Atau ada sesuatu di belakangnya membahayakannya, dia harus lari dari sesuatu itu. Ya, nah, itulah kehidupan itu. Posisi istiqamah itu ada hal-hal yang menggiring seseorang untuk istiqamah.